Halo Halo semua. guys, sebelumnya perkenalkan, saya Natasha Mesya Wahyunis dari NIM 187251023 dan rekan saya. Dan saya Ego Aditya dengan NIM 187251024. Kami akan mempresentasikan tentang Role of Information Technology in Transaction Processing System. Topik ini diambil dari jurnal karya Faizullah Mahar yang bahas tentang teknologi informasi dalam sistem pemrosesan transaksi. Next. Nah, yang pertama kami ingin membahas latar belakang Transaksi Processing System atau TPS membandingkan sistem manual tradisional dengan sistem berbasis komputer modern. Sistem manual di mana transaksi yang dicatat secara manual oleh pegawai menuai banyak permasalahan yang dapat diatasi oleh teknologi komputer dan komunikasi. Karena base-nya kami membahas tentang uh, sistem transaksi, kami membandingkan dua sistem yang saat ini sedang berkembang yang masih juga digunakan oleh banyak para pedagang-pedagang yaitu tradisional dan juga modern. Hal ini mendorong kami untuk memilih apa sih yang membedakan dua hal ini dan apa sih yang membandingkan TPS dengan teknologi modern dengan TPS dengan cara tradisional. Nah, selanjutnya nih ada Role of Information Technology in Transaction Processing System. Pada awalnya, sistem transaksi itu kan dilakukan secara manual ya. Semua data itu dicatat dalam buku atau formulir kertas. Nah, hal ini itu sering menimbulkan error, slow, lalu juga ada kesalahan pencatatan dan juga ada data loss atau hilangnya data. Selain itu, prosesnya juga pasti lambat kan dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Namun, dengan hadirnya teknologi informasi ini, sistem transaksi itu beralih menjadi computerized dan keuntungan yang diperoleh adalah lebih cheaper, lebih faster, lebih accurate, dan lebih efisien. Lalu kita akan membahas masalah sistem transaksi dengan cara manual. Yang pertama pastinya yang telah dibahas oleh rekan saya, tingkat kesalahan yang sangat banyak. Seperti yang kita tahu, sistem transaksi secara manual yang difokuskan adalah kepada si uh, humannya, si pelaku. Kita tahu bahwa human error tidak dapat diantisipasi oleh siapapun kecuali manusia-manusia yang secara sadar mengerti kesalahannya mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah kehilangan data, dokumen, folder, atau data yang mudah hilang mengakibatkan penundaan pembelian. Lalu yang ketiga adalah padat karya atau labor intensity, membutuhkan biaya yang mahal serta tenaga kerja yang banyak dan juga pastinya berkualitas. Lalu selanjutnya adalah tingkat layanan yang buruk, sulitnya memberikan informasi cepat, ketersediaan stok, status pesanan, atau status pembayaran dengan sistem manual. Lalu yang terakhir adalah respon yang lambat, banyaknya hal yang tidak dapat dikerjakan secara cepat atau memakan waktu yang lama. Nah, selanjutnya nih ada 10 subsistem dari Transaction Processing System. Yang pertama itu ada payroll, yaitu mengelola penggajian karyawan. Lalu yang kedua ada order entry, mencatat dan memproses pesanan pelanggan agar masuk ke sistem dengan cepat dan akurat. Yang ketiga ada inventory, yaitu memantau persediaan barang di gudang agar stok bisa selalu dikontrol. Yang keempat ada invoicing, itu membuat tagihan atau faktur kepada pelanggan setelah transaksi. Yang kelima ada shipping, mencatat dan mengatur proses pengiriman barang ke pelanggan. Yang keenam ada accounts receivable, ada mencatat piutang, yakni pembayaran yang masih harus diterima dari pelanggan. Yang ketujuh ada purchasing, digunakan untuk mencatat pembelian bahan baku atau barang dari pemasok. Ada juga receiving, mencatat barang yang datang atau diterima dari pemasok. Ada juga accounts payable, mencatat kewajiban atau utang perusahaan kepada pemasok. Dan yang terakhir, ada general ledger system, sistem buku besar utama untuk mengumpulkan seluruh data keuangan. Nah, ke-10 subsistem ini itu pastinya kan saling terhubung, sehingga mendukung perusahaan bekerja lebih efisien, accurate, dan terorganisasi dengan baik. Kesimpulan yang dapat diambil, tanpa TPS berbasis komputer, sebagian besar bisnis tidak akan dapat bertahan di lingkungan bisnis yang serba cepat saat ini. Tren modern dalam TPS termasuk penggunaannya sebagai senjata kompetitif,
pengembangan sistem antar organisasi, pertukaran data elektronik, dan pemindahan aplikasi TPS dari komputer mainframe ke sistem yang lebih kecil seperti mikrokomputer dan jaringan area lokal. Seperti yang kita tahu, bahwa segala bisnis saat ini selalu terpusatkan oleh yang namanya customer. Tanpa adanya Mhm. kepuasan dari customer, yang mana TPS berbasis komputer ini membantu untuk memuaskan para customer yang datang ke bisnis yang sedang kita jalani saat ini. Sehingga kenapa TPS berbasis komputer ini sangat relevan dengan uh, pemajuan teknologi yang sedang terjadi di era saat ini. Nah, sumber pustaka kita ada dari buku Marakas dan jurnal karya Faizullah Mahartadi. Oke, thank you teman-teman semuanya. Itulah presentasi dari kita kelompok 12. Saya Natasha Meshawahinis dari NIM 187251023 dan rekan saya. Dan saya Igos Aditya Patoaji dengan NIM 18725104. Pamit undur diri. See you guys. Thank you.